Sudi Garden mantap ya, panen melon. Apa ini teh? Melon sweetnet dari Thailand. Produksi Sudi Garden. Mantap. Manisnya awet. Ngalah dik. Ya. Ya. Ya, panen buah melon sweetnet dari Sudi Garden. Manisnya pol. Saya mau. Panen melon yang manisnya mantap di Sudi Garden. Yo PSB-nya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam tani seluruh Indonesia, salam Sudi Garden, Tetanen Tani Raharja. Alhamdulillah di sore hari ini, di hari Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024, kedatangan, ini sparring partner kerja kita dalam hal mengembangkan pertanian, terutama terlokus di hortikultur. Kebetulan beliau hadir satu wilayah di Kabupaten Ciamis, berbeda kecamatan dengan lokasi Sudi Garden. Kebetulan ini Pak Jila dari Panawangan, PPL Kertajaya. Nah, PPL Kertajaya Panawangan, Kabupaten Ciamis ya. Kabupaten Ciamis. Nah, dan ini Kang Adang. Iya, PPL Kertajasa. Iya. Kecamatan Panawangan. Panawangan. Jadi alhamdulillah di sore hari ini selamat datang Kang. Ya, selamat datang Pak PPL, sudah berkenan berkunjung hadir ke Sudi Garden dari PPL Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan, dan ini Pak Adang dari Desa Kertajasa Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah Pak, sekilas pandang bahwa kami di Sudi Garden lagi mengembangkan hortikultura, dan juga selain hortikultura kita juga kembangkan dari mulai hortikulturanya ada anggur, ada naga, ada melon, ada juga sejenis alpukat, ada belimbing depan rumah dan lain sebagainya kan gitu ya. Kita kembangkan bidang hortikultura yang bertujuan paling utama kita meningkatkan kesehatan yang berdampak dari asukan konsumsi buah-buah segar, dan paling diutamakan adalah ramah lingkungan. Ramah lingkungan maksudnya gini, kalau kita mempergunakan pupuk yang kurang ramah lingkungan justru akan mengakibatkan terhadap residu dalam tubuh kita terganggunya kesehatan. Maka kita berusaha untuk mempergunakan pupuk yang ramah lingkungan, termasuk persiapan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah Pak, sekilas pandang juga Pak PPL, kita mengembangkan juga di pertanian padi, cuman kebetulan sekarang musim kemarau. Kemarin kita menyemplingkan satu lokasi sekitar 70 bata, kita masukkan kompos hampir 2,5 ton, dan termasuk dolomit, diutamakan pembenah tanah dan lain sebagainya, dan termasuk di penanaman juga kita pakai legowo. Nah, jadi kita targetnya di sisi lain kita menargetkan bukan hanya kuantitas, tapi lebih mengutamakan kita terhadap peningkatan kualitas. Jadi bentuk apapun pertanian kita targetkan yang ditingkatkannya adalah kualitas. Urusan kuantitas kita berusaha bersaing harga dengan yang mahal walaupun sedikit. Nah gitu, daripada banyak dengan harga jual rendah kan gitu, mending sedikit tapi nih kualitasnya bagus kan gitu. Siap bersaing pasar, terutama kita siap bersaing secara global. Nah itu yang tujuannya. Nah, selamat datang Pak. Barangkali setelah keliling-keliling kita sharing nih gitu. Barangkali nanti saya juga mohon saran dan pandangan dari Pak PPL ahlinya nih, termasuk BPP Kecamatan Panawangan. BPP alhamdulillah nih Pak Kadis Pertanian, Pak UPTD, termasuk Kepala BPP, alhamdulillah Pak PPL hadir ke Sudi Garden gitu. Mangga Pak, barangkali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yana, owner dari Sudi Garden, Desa dari Harja, Kecamatan Rancah, yang telah menerima kami untuk melakukan kunjungan karya wisata gitu, agrowisata
di Sudi Garden ini gitu ya. Maksud dan tujuan kami datang ke sini yaitu untuk membangun ketertarikan petani-petani lain di Desa Kertajaya khususnya Kertayasa dan juga Desa Kertayasa untuk mau melaksanakan budidaya tanaman-tanaman buah-buahan khususnya tanaman melon, buah naga yang ada di sini seperti yang ada di sini secara ramah lingkungan gitu kan. Untuk itu kami bermaksud untuk melaksanakan untuk belajar gitulah belajar bagaimana sih di budidaya tanaman melon di Sudi Garden ini gitu. Karena yang seperti yang kami tahu bahwa Sudi Garden ini sudah dapat untuk menjual hasil panennya, bahkan mayang gitu ya Pak. Kalau itu ada kontinuitas dalam penjualannya gitu. Sehingga kami selaku orang pertanian gitu ya merasa tertarik untuk mengetahui dan menginformasikan kembali gitu ya kepada petani kami gitu ya yang ada di Kertajaya dan Kertayasa. Karena kalau petani di kita kalau ada buktinya, kalau ada yang udah berhasil, insya Allah lebih cepat untuk menerapkan gitu ya daripada PPL sendiri yang ngomong tapi nggak ada buktinya gitu ya. Oleh karena itu kita akan melakukan wawancara Pak. Ya, mangga. Punten Ya, gitu ya. mangga. Wawancara karena di dalam segi aspek budidayanya, analisa usahanya gitu ya. Gimana cara pemasarannya, yang seperti itu gitu ya, Pak. Mangga. Nah, kalau pertanyaan pertama Pak, ini varietas apa melonnya Pak? Yang kita tanam pada saat ini adalah varietas Sweetnet yang aslinya pertama kali dikembangkan itu di Thailand sama Vietnam. Oh iya. Nah sekarang kita kembangkan di Kabupaten Ciamis nih, Iya. Pak PPL. Kenapa Pak itu Sweetnet ditanam Bapak? Jadi gini, di Indonesia itu sudah banyak yang kategori premium. Iya. Nah, cuman yang kemarin kita sudah tanam jenis yang lain dan jenis yang lain pada tanam. Saat ini kita mencoba satu tantangan bahwa varietas Sweetnet ini ditanam aslinya di luar negeri dengan karakter geografis yang berbeda, suhu yang berbeda, MDPL yang berbeda, termasuk tata letak dari hasil tulistiwa berbeda. Nah, kenapa tidak kita coba ditanam di Kabupaten Ciamis terutama di Dadiharja, ternyata dampaknya alhamdulillah hasilnya memuaskan. Kan gitu. Alhamdulillah. Berarti Pak, kalau boleh tahu Pak, varietas Sweetnet ini untuk cara budidayanya kita bicara dari awal saja ya Pak. Dari mulai persemaian gitu kan, dari persiapan persemaian sampai budidaya di polybag seperti ini butuh berapa hari itu Pak? Kalau kita berbicara tentang manajemen pertanian ya, mungkin kategorinya lebih spesifik kita manajemen pertanian. Di manajemen pertanian yang paling pertama itu kita utamakan adalah media tanam. Apabila media tanamnya sudah bagus, pH-nya sudah stabil, kita standarisasi antara 6,5 sampai 7. Rata-rata itu. Kalau terlalu tinggi kita turunkan, kalau terlalu asam basa gitu ya Pak, kita turunkan lagi kan gitu. Kalau kurang kita naikkan lagi. Yang penting kita standarisasi di pH tanah di antara 6,5 sampai dengan 7. Nah, kalau sudah kesiapan media tanam maksimal dengan racikan sendiri nih, kita bikin racikan sendiri media tanamnya. Dengan komposisi racikan sendiri. Nah, gitu ya. Enggak, kita kebetulan kalau media tanam di video-video yang lalu sudah kita share di gitu Sudi ya, Garden kan gitu ya. Bisa dilihat di YouTube-nya. Bisa dilihat di YouTube-nya di Sudi Garden cara pembuatan media tanam. Yang kedua di manajemen pertanian itu kita mengangkat daripada jenis varietas apa yang akan kita tanam. Karena gini,
Setiap varietas itu mempunyai siklus waktu pertumbuhan yang berbeda, masa perkembangan pembuahan berbeda, lalu masa pematangan yang berbeda. Jadi vegetatif dan generatifnya itu berbeda. Jadi antara jenis A, B, dan C dan yang lainnya itu akan mempunyai berbeda. Nah, sebelum kita tanam, kita perlu mempelajari dulu tentang fase daripada pertumbuhan. Kan gitu. Di antaranya, kenapa kita sih ambil sweetnet pada saat ini gitu kan? Karena yang ke satu, buahnya itu sangat rasanya manis, malah ada yang lebih dari 15 brick. Berarti Jadi rasa manisnya itu di atas 15 brick. Sementara rata-rata yang umumnya itu antara 13-14 itu sudah bagus. Jadi kalau kita icip-icip hasil buahnya itu di lidah itu rasa manisnya agak panjang, agak lama kan gitu ya. betul, Pak. Nah, itu rasa itu maksudnya tingkat kemanisan brick. Ada pengukurannya juga, kita pernah ukur ini sampai 16 brick 16 rasa manisnya. Nah, yang manajemen yang kedua yang perlu diperhatikan, ini sebelum ke itu dipolinasi. Ada masa perkawinan. Masa perkawinan putik sari dan benang sari itu perlu kita perhatikan siklus waktunya di antara, kalau sweetnet nih, di antara 23 hari sampai 29 hari. Itu jeda reng waktu dalam hal untuk polinasi atau perkawinan, mengawinkan antara putik sari dengan benang sari. Nah, setelah itu pasca perkawinan sekitar 4 hari ke depan kita bisa mensortir buah mana nih yang sudah pembentukan buah dalam jangka waktu 5 hari. Nah, biasanya di dalam jangka waktu 7 hari kita sortir pasca polinasi. Nah, udah kelihatan ada bundernya sama, lonjongnya sama, simetrisnya bagus, itu yang akan kita perbesar. Nah, itu jadi biasanya di buku keberapa Pak kalau itu? Jadi kalau kita membuahkan di melon itu di antara bud atau daun atau tunas yang ke-8, ke-9, 10, 11. Nah, kenapa kalau ke bawahnya itu kita anggap persiapan penyimpanan nutrisi pada sel daripada pohon tersebut. Nah, lalu ke atasnya ke ujung kan ada pruning nih. Pruning itu pembatasan pertumbuhan. Pembatasan pertumbuhan kita hitung dari ujung buah, dari atas buah itu antara 20 sampai 30 daun. Sampai ke ujung. Kalau lebih kita pangkas. Muncul lagi kita pangkas, muncul lagi kita pangkas. Yang bertujuan itu menahan supaya nutrisi tidak terbuang percuma. Jadi kalau ke sana ke atas banyak tunasnya, panjang terus-terusan kayak walusium tuh. Nah, maka nutrisi itu akan terbuang percuma, akhirnya si buah itu tidak akan maksimal. Jadi ada pembatasan. Nah, mana pembatasan pada daun keberapa dan lain sebagainya, itu ada perlakuan tersendiri. Nah, itu biasanya rata-rata di usia antara 35 hari 40 hari. Kalau kesininya udah 40 hari, tinggal menunggu masuk ke dalam pembesaran. Jadi kan si buah itu ada 3 fase. Ada satu fase pembentukan bunga. Setelah bunga lalu dikawinkan, itu hampir bersamaan. Lalu ada pembentukan buah. Setelah pembentukan buah ada pembesaran buah, setelah pembesaran buah ada pematangan buah. Jadi ada rank, ada step kan gitu. Ada stepnya. Setiap tanaman ini biasanya Bapak membesarkan berapa buah Pak? Kita rata-rata 1 buah per pohon. 1 buah per pohon. Karena ini varietasnya tidak mampu untuk dikembangkan sampai di atas lebih dari 2 buah. Itu kenapa? Karena batang utamanya itu kecil, akarnya juga terbatas. Tetapi kalau Pak PPL mau nih nanem tapi 1 pohon mau 10 buah, 15 buah, saya ada benihnya. Tapi per bulir benihnya kecil, itu harganya 35.000. Satu benih, buahnya besar-besar. Kalau sudah kita semai kurang lebih 4 daun, siap tanam, ada di semaian, 1 pohonnya itu kita jual sekitar 95.000. Tapi ini F1 Jepang. F1 Jepang. Nah, tapi itu lebih bagusnya di hidroponik nanamnya. Jadi nanti bisa buahnya itu lebih kalau dari buah banyak pasti kan kebutuhan nutrisinya juga lebih banyak ya Pak. Nah, tapi intinya gini, bagi para petani pemula terutama, mohon maaf para master. Jadi kalau kita berbicara kualitas dan kuantitas,
terutama nih bagi pemula, lebih baik kita kejar kualitas. Dalam artian jangan pengen 5, 6, 10 lebih daripada bulir. Ternyata lebih kecil, mending 1 tapi maksimal. Ya, manisnya maksimal, besarnya pas gitu ya Pak. Itu berarti itu kualitas kan gitu. Berarti itu kualitas. Besar, terlalu besar tidak tidak bagus ya Pak. Era di zaman global ini secara pasar global itu nggak masuk. Karena kalau pasar global itu grade A itu ada batasan tersendiri di bawah sekian kilo kan gitu ya. 1 kilo 4 on ke bawah atau di atas 8 kan itu bisa masuk. Jadi orang-orang tuh sekarang nyarinya yang sekali makan habis gitu Nah, ya Pak. Jadi buahnya bisa dinikmati langsung, enaknya langsung kerasa gitu ya Pak ya. Betul. Jadi pemikiran kita itu gini, di Sudi Garden itu kita lagi menggelorakan bahwa lahan sempit bisa jadi duit, termasuk tani harus berdasi. Dalam artian gini, dalam artian kita tidak usah mengejar kuantitas. Kalau kita ngejar banyak, tentunya kualitasnya rendah, maka harga itu akan semakin kecil. Tetapi kalau kita menyesuaikan pasar, apalagi sekarang ini nih, prospeknya bagus. Kalau di ekonomi ada yang namanya permintaan dan penawaran, ada supply, ada demand kan gitu ya. Nah, rata-rata yang peminat melon kelas, ya mohon maaf ya, kalau kita berbicara bahwa harga tinggi, berarti kita harus menyesuaikan dengan harga yang premium. Maka buahnya juga harus yang premium. Nah, jangan asal-asalan nih. Apalagi mindset pola pikir yang konvensional memang berharapnya banyak. Pengennya 1 pohon 10, 5 dan lain sebagainya, tapi tidak dipikirkan terhadap dampak. Seperti itu. Jadi kita lagi menggelorakan terus bagaimana para petani ini omsetnya naik, tentunya profit juga akan lebih besar. Kan gitu ya. Ada pertanyaan Pak. Mungkin untuk pemula ada ketertarikan lah, misalnya ada ketertarikan secara global untuk kendala yang harus diperhatikan untuk pemula yang misalnya mau mencoba gitu, apa saja yang harus diperhatikan. Terus untuk ketinggian tempat di sini berapa? Mungkin kan setiap daerah berbeda-beda, termasuk ketinggian Panawang. Nah, sini pasti jauh berbeda. Begitu Pak. Oke, kayak gini, para sahabat petani di seluruh Indonesia. Yang paling utama niat. Apapun yang paling utama adalah niat, gitu kan? Tertarik, tapi kalau niatnya nggak maksimal ya tetap. Jadi intinya lebih ke niat. 1 niat. Yang kedua, yang berbicara kendala, pada dasarnya melon itu memang ada space yang berbeda, ada kendala yang berbeda, ada kelemahan yang berbeda, ada kelebihan yang berbeda. Setiap jenis itu perlu kita pahami dulu dan itu kita pelajari dulu nih jenis apa. Nah, kendala yang paling utama di pemeliharaan melon pada saat terjadinya transisi musim. Itu para petani melon itu yang paling sulit itu. Suhu ya Pak. Suhu. Kalau sudah berbicara suhu terlalu lembab, maka dampaknya maupun di greenhouse maupun di outdoor, maupun di grounding ataupun di polybag ataupun di hidroponik, yang terkadang menjadi kendala kelembaban suhu yang bisa menimbulkan kutu kebul, trip, kan gitu ya. Ada juga yang namanya embun tepung, itu yang paling riskan. Apalagi kalau kelembabannya tinggi, lalu kita pemberian airnya terlalu tinggi, maka yang terjadi busuk akar. Hati-hati itu. Jadi itu harus menyetabilkan. Ini suhunya sekian derajat rata-rata tiap hari dan malam, terutama malam. Maka kasih siramnya harus seperti apa, dosisnya seperti apa, banyaknya seperti apa. Itu. Jadi ada perlakuan tersendiri, dan yang paling sulit kendala adalah alam. Alam itu sulit dihindari. Walaupun kita bisa merekayasa hal tersebut, dan saya sudah mencoba dengan kawan-kawan petani melon merekayasa suhu dengan cara seperti, kan ini paranet nih, bukan paranet, mohon maaf, jaring kasa. Nah, sepinggir ini sekelilingnya pakai plastik.
dibungkus sama plastik sekelilingnya. Tapi tetap. Nah, tetapi nanti harus bermain dengan yang namanya blower otomatis. Oh. Gitu kan, harus pakai blower otomatis. Kalau ini terlalu panas, maka blowernya harus hidup sendiri. Jadi ada temperatur suhu tersendiri dan itu pakai otomatis. Tapi kan berbicara biaya, biaya mahal kan gitu. Nah ini, kalaupun memang alam seperti itu, kita bisa menangani hal tersebut, tapi tetap akan menyebut ke biaya juga kan seperti itu. Ya. Jadi gimana? Saya tadi coba udah mencicipi kan kita semua melonnya, hasilnya gitu kan. Memang manis, enak gitu, rangu-rangu tapi empuk gitu ya Pak. Nah untuk menghasilkan melon yang seperti ini, rahasia pupuknya gimana sih Pak gitu Pak? Oke, kita paling utama untuk menimbulkan rasa manis tetap kita kembali ke pH. Nah, pH kita terus controlling, lalu pembenah tanah kita utamakan. Pembenah tanah. Jadi kalau pH-nya kurang naik, turun naik dan sebagainya kan tetap karena terserap nutrisinya oleh serabut-serabut akar kecil, nutrisi masuk ke sel daripada pohon tersebut, maka terseraplah nutrisi di media tanam itu akan tidak stabil, bisa naik, bisa turun kan gitu. Nah ini penyesuaiannya kita menyesuaikan terhadap pembenah tanah. Lalu yang kedua, kita mempergunakan pupuk yang ramah lingkungan dengan proses dua cara, satu kocor, dua semprot. Jadi semprot daun, kocor bawah, gitu kan? Itu dari formula komposisi pupuk yang kita pergunakan dari pupuk Super 88, kita mengaplikasikannya antara kocor dengan semprot. Ada dua jenis Super 88. Ada dua jenis. Jadi jenis pertumbuhan dan jenis pembuahan itu berbeda. Tetapi aplikasinya kita pergunakan siklusnya 7 kali pemupukan. Selama semusim hanya 7 kali pemupukan, nggak lebih. Untuk dosisnya? Untuk dosis kita perbandingan kalau di tank per satu tank 14 liter itu 2 sendok makan ya. Tapi jangan mucung. Standar lah 2 sendok makan standar. Nah kita semprot dan juga kita kocor. Kalau kocor kita hanya mengocorkan ke dalam polybag itu sekitar setengah liter. Nggak boleh lebih. Per tanaman per hari gitu. Jadi nggak usah lebih, nanti kalau lebih nih akarnya jadi busuk gitu. Kalau udah busuk akar yang terjadi nanti virus akan naik ke batang maka akan terjadi pembusukan. Nah ini yang paling bahaya ya gitu, seperti itu. Jadi dosisnya kita stabilkan. Ini perlakuannya pemupukan 3 hari sebelum tanam. Jadi kalau kita kalau kita mau tanam itu semprot dulu semua, semprot dulu semua. Nah lalu tanam 7 HST kita semprot. Berarti pemupukan kedua 14 hari HST. Pemupukan ketiga, keempatnya di 21 hari HST. Nah, 20 hari tambah 7 lagi, 28 hari. Kan gitu. Nah, ditambah 7 hari lagi, berarti tanggal 35 HST. Nah, 1 kali lagi 42 HST. Kesananya nggak boleh. Karena sudah masuk ke pembesaran, yang dikhawatirkan tetap residu pupuk apapun akan tersimpan di buah. Jadi kalau perhitungan 60 hari kurang lebih 15 hari ke depan tidak kena pupuk, maka netralisir buah sudah stabil. Makanya di sini saya selalu menyampaikan bahwa kita ini buah organik kan gitu. Ya, karena gitu ada siklus waktu dan perlakuan. Ada jedanya terakhir pemupukan sampai nanti buahnya dipanen tuh harus diperhitungkan. Diperhitungkan. Hati-hati nih, jangan sampai dipupuk seneng pupuk banyak, uang banyak beli pupuk dan sebagainya. Nggak usah, karena nanti akan berakibat residu yang membahayakan. Kalau kadang-kadang kalau melon itu suka ada yang pecah gitu ya Pak, kalau kebanyakan pupuk. Kalau pecah itu biasanya kurang kalsium. Kurang kalsium itu. Kalsium itu. Jadi kalau kurang kalsium pecah. Kalau di sini alhamdulillah karena kita terus dengan siklus waktunya kita sesuaikan, rank waktunya kita atur gitu kan. Ya alhamdulillah semuanya nggak ada yang pecah kemarin sampai panen tuh. Tapi di pupuk yang Bapak, pupuk yang apa itu? 88. Ya, Super 88. Super 88 itu sudah lengkap Pak pupuknya? Apa makro-mikronya? Itu sudah lengkap, makro mikro sudah lengkap. Jadi gini,
Kalau di dalamnya ada NPK, jelas ada. Kalau di dalamnya ada M-nya, magnesiumnya, ada kan gitunya, kaliumnya ada, fosfornya ada kan gitu. Lalu kalau kita berbicara boronnya untuk menimbulkan rasa manisnya, ya unsur boronnya di sana sudah ada kan gitu ya, sudah tersedia. Jadi nutrisi yang ada dalam Super 88 itu sudah lengkap. Jadi kita Alhamdulillah ya, Pak. kebetulan kita nggak bercampur aduk dengan pupuk-pupuk yang lain kan gitu. Jadi perlakuannya pada saat pertumbuhan sampai dari mulai tanam sampai ke 22 hari, 21 hari, berarti 3 kali aplikasi itu kita mempergunakannya pupuk Super 88 NPK. Nah, di atas ya 20 hari itu kita pergunakannya di 28 hari setelah tanam kita rubah menjadi New Top. Jenis pupuknya New Top itu khusus untuk pembuahan. Ya, bukan hanya ini saja, termasuk ke anggur, ke melon, ke alpukat, ke petai kita pergunakan itu juga. Untuk mendapatkan pupuknya susah itu kan, Pak? Untuk mendapatkan pupuk kita ada supplier, supplier jadi kita sendiri. ke supplier ya, termasuk di online juga ada, dan kita lebih intens lagi. Sementara ini kita belum di pasaran umum tapi lebih ke supplier. Karena ini lisensi marketnya kita masih khusus kan gitu. Oh iya, Seperti itu. Iya, sudah dulu. Satu lagi Ya, pertanyaan. mangga. Untuk melihat semua tentang budidaya di hasil akhir tetap di pemasaran. Saya mau tanya Pak, prospek pemasaran untuk di wilayah khususnya Ciamis Pak, apakah melon ini bisa diterima di masyarakat Ciamis atau khususnya se-Indonesia? Berhubung ini kan varietas ngambil varietas dari luar ya Pak. Ya, begitu Pak, premium ya. Nah ini pertanyaan sangat bagus. Jadi terutama nih bagi para pemula, kalau kita mau udah niat, udah benar mau nanam, jangan khawatir. Kenapa? Saya selalu mengarahkan ke siapapun, pada saat ini zamannya zaman teknologi. Berarti manajemen pemasaran kita harus menyesuaikan dengan teknologi untuk bersaing pasar. Alhamdulillah di kemarin hampir ya kalau kintalnya mungkin ada sekian kintal lah gitu ya. Satu musim ini alhamdulillah kita belum masuk ke ranah pasar yang lebih besar, dalam artian begini. Untuk kebutuhan lokal saja saya belum bisa memenuhi. Betul Pak. Nah, kenapa? Karena kita pakai sistemnya, ini per-peran aja nih terbuka nih di Sudi Garden. Kita membuat informasi, si wisatawan datang dengan sendirinya ke sini, setiap yang datang ke sini mangga icip-icip. Ya, agrowisata ya Pak, Nah, maksudnya ya. Catatan, kita jangan takut rugi orang makan produk kita. Gitu kan? Nah, nih. Nah, setiap wisatawan datang ke sini makan dengan sendirinya. Setelah makan dengan sendirinya, maka mereka akan pilih. Setelah pilih, mereka akan memposting. Nah, dampak dari memposting akumulasinya gini. Berandai ada datang yang 10 orang ke sini, mereka potret, mereka foto, lalu dibikin status, minimal secara alami sudah bisa tidak dipungkiri lagi 10 orang akan ada yang bertanya. Apa itu, di mana, rasanya, harga. Nah kan gitu ya. Nah, kalau mereka merasa puas maka mereka akan cerita ke orang. Dari 1 orang bisa menginformasikan ke 10 orang, 10 orang datang ke sini. 10 orang gitu lagi kan gitu ya. Nah, secara otomatis kita menyesuaikan manajemen market dengan era globalisasi. Jadi kita tidak pernah memikirkan wah ini takut nggak kejual, ini pasar gimana kan gitu. Nah, kita sementara pemenuhan kebutuhan lokal saja kita belum bisa maksimal. Cuman kebetulan mohon maaf nih bos yang dari Kebumen meminta per
satu kali narik 500 kilo 2 ton dan sebagainya saya belum bisa memenuhi bos, mohon maaf nih, nanti ke depan kita akan bermitra nih dengan PPL Iya, nih, gitu. jadi peluang pasar Nah, masih peluang terbuka pasar lebar ya Pak. Ya, terbuka legal, dan termasuk dari Bandung juga sudah minta, dari Kuningan, pasar induk Kuningan, termasuk Tasik juga sudah minta, tapi kita belum bisa memenuhi karena kita mengutamakan kebutuhan lokal dulu. Betul, Kan gitu Pak. ya. Iya. Nanti kalau kita produknya sudah banyak dan lain sebagainya, lalu ada yang bermitra juga dengan kita siap mengangkat produk itu. Jadi intinya kita jangan khawatir tentang pasar, gitu kan. Selama kita mau beritikad dan niat berusaha, peluang pasar itu terbuka lebar untuk siapapun, gitu. Nah, barangkali nanti di Panawangan nih mau dikembangkan nih, bingung pemasaran, oke lah kabari kita kan gitu. Nanti kita budidaya lah, siap Pak Bapak untuk mengembangkan ya Pak. ya mangga. Ya, dari kami alhamdulillah banyak informasi-informasi baru yang mungkin berguna untuk petani di sekitar kita. Terima kasih kepada Bapak Yana atas semua informasinya, dan mohon maaf kalau kami ada kesalahan-kesalahan gitu ya Pak. Di sini gimana Bapak Adam? Sudah cukup. Sudah cukup. Untuk saat ini dicukupkan segini gitu ya Pak. Ya, Mungkin untuk kedepannya kita berhubungan lagi, sharing-sharing lagi gitu ya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Jila, Pak Adang, dan juga Bu Ros. Alhamdulillah Bu Ros hadir, Bendahara Desa Kertayasa, Kecamatan Panawangan. Beliau hadir juga ke sini. Itu kegiatan yang dilakukan pada saat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan ada berkahnya untuk kita semua. Amin. Serta ada manfaatnya, dan ini hanya sekedar kita cerita nih, gitu Ya, kan. kita sharing aja ya Pak. Kita hanya sekedar cerita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Dan ini bagi para petani di Indonesia, kita jangan takut sebelum melakukan, jangan terlalu khawatir sebelum kita lakukan, terutama di pemasaran semakin terbuka. Nah, tentang keilmuan atau pengalaman, cerita dan lain sebagainya, Sudi Garden siap untuk sama-sama belajar, sama-sama bercerita. Demi apa? Demi kemajuan ketahanan pangan di Indonesia. Insya Allah nanti ke depan kita juga akan bermitra lebih detail lagi di Panawangan Pak. Pak PPL ya. Salam buat rekan-rekan aktivis pertanian di Kecamatan Panawangan, nanti lebih intens lagi di waktu yang akan datang. Amin. Terima kasih para sahabat petani di seluruh Indonesia. Salam pertanian, salam Sudi Garden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tos.